Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa-rasanya lama sekali kita tidak berjumpa dengan keadaan kita diuji dengan adanya suatu wabah virus corona yang saat ini menerpa dan menyebar ada di kota kita, di negeri kita ini, bahkan belahan dunia. Maka pada kesempatan yang baik ini, mari kita coba renungkan kehidupan kita. Bagaimana kita bisa bertahan di tengah-tengah masa pandemi ini, di mana begitu luar biasanya kehidupan kita jatuh pada keterpurukan. Baik keterpurukan ekonomi, berapa ribu karyawan yang sudah di PHK, berapa banyak rumah tangga yang sudah berantakan, sampai keterpurukan dari masalah ibadah kita semuanya. Maka pada pertemuan kali ini, mari kita telaah apa yang bisa menyebabkan kita bisa sanggup untuk bertahan minimal di kehidupan masa pandemi ini. Apalagi kita bisa keluar untuk meraih suatu berkah atau bahagia di tengah-tengah keterpurukan ini. Maka saya ingin sampaikan, ada satu cara, ada satu jalan minimal untuk bisa bertahan. Bahkan kita coba terobos daripada yang namanya kesulitan, keterpurukan, bahkan kesusahan ini dengan cara perbanyak bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena para ulama mengatakan asyukru qayyidun lil maujudi wa sayyidun lil mafkudi. Syukur itu mampu mengikat kepada nikmat-nikmat yang sudah kita miliki. Wa sayyidun lil mafkudi, dan mampu mengejar kepada nikmat-nikmat yang belum kita dapatkan. Jelas berarti di saat kita diberikan nikmat bentuk harta, rumah tangga yang tenang, anak-anak pada taat, mau dengerin nasihat kita supaya semuanya itu tidak hilang, maka kuncinya adalah syukur. Kita kudu mengikatnya dengan syukur tersebut. Bahkan kalau kita pandai bersyukur, akan mampu mengejar kepada nikmat-nikmat yang belum kita dapatkan. Sesuai dengan perkataan Allah dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah menegaskan, siapa saja yang pandai berterima kasih atas nikmat-nikmat yang aku berikan, la azidannakum. Di situ ada lam amar, masuk pada kalimat fi'il mudhari'. Maka apabila diartikan, maka itu mengarah kepada perintah wajib. Jadi Allah mengatakan untuk dirinya, aku wajib memberikan dan menambahkan nikmat-nikmat yang belum ada kepada orang yang pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Maka jelas, kalau seandainya hidup kita sekarang, nikmat yang sudah ada, rezeki yang sudah ada, harta yang sudah kita miliki, bukan bertambah, tapi malah satu persatu hilang. Punya motor satu kejual, punya mobil satu kejual, sampai ke panci-panci kejual. Ada apa sebenarnya? Maka jawabannya jelas, jangan-jangan kita kurang pandai bersyukur. Maka jelaslah, seandainya kita ingin bisa bertahan hidup di masa pandemi ini dengan kita menjaga nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan pada kita, bentuk harta, bentuk rumah tangga yang tenang dan tentram, maka jawabannya adalah satu: perbanyak bersyukur. Lalu bagaimana Ustaz? Kami ingin bisa bersyukur, harus seperti apa?
Maka jika ibu, bapak, pemuda-pemudi ingin bersyukur untuk mengikat pada nikmat yang sudah kita miliki, dan kita kejar nikmat yang belum kita dapatkan, maka bisa dilakukan yang pertama dengan asyukru bil lisan. Bersyukur dengan lisan. Ngomonglah ini yang punya lisan. Bicara, selalu ucapkan terima kasih atas semua apapun yang Allah berikan. Kita pulang ke rumah, lihat rumah umpamanya sudah mulai pada bocor, sudah mulai pada bahasanya itu kaca pecah, tapi ucapkanlah, ngomong nih lisan, alhamdulillah ya Allah, meskipun rumah sudah mulai pada bocor, kaca mulai pada pecah, tapi kau masih tetap berikan rumah kepada aku untuk bertempat tinggal. Sementara begitu banyak hamba-hambamu yang tidak punya tempat tinggal seperti saya. Bapak lihat istri sedang masak di rumah, angkat tangan, alhamdulillah ya Allah, kau masih berikan istri untuk mendampingi hidup kepada kehidupan saya. Sementara tidak sedikit sampai seusia ini tidak ada lagi pendamping dalam hidupnya. Ucapkan terima kasih. Ibu juga sama, lihat bapak, di mana nih bapak, dibuka kamar. Kan kadang-kadang kita ngelihat pintu kamar dibuka, oh ada, tutup lagi. Mana terima kasihnya kepada Allah? Ucapkan atuh, terima kasih ya Allah, kau masih bersamakan suami dengan aku. Itu yang namanya syukur. Kemudian lihat kamar anak-anak. Di saat subuh tiba, anak-anak lagi sholat. Oh iya, udah pada sholat. Oh iya, mana terima kasihnya? Ribuan anak di saat tiba dan datangnya waktu subuh, dia tidak bisa mengerjakan sholat, tapi anak kita bisa sholat. Ngomong di mulut, terima kasih ya Allah, kau berikan anak-anak aku meskipun hidup sangat sederhana, tapi dia masih pada bisa ibadah kepadamu. Nah, itulah asyukru bil lisan. Terima kasih dengan lisan. Selalu terima kasih, terima kasih. Kan kalau kita kebanyakan, yang banyak adalah mengeluh. Aduh, ini rumah udah pada bocor, kaca udah pada pecah, anak-anak pada kemana ini. Jadi banyak tuh dikeluh kesahkan. Padahal seberat apapun keadaan, sesulit apapun masalah, masih bisa dicari celah untuk disyukurinnya. Tapi kenapa yang dikedepankan oleh mulut kita? Keluh kesah, mengadu dan yang lainnya. Ucapkan terima kasih. Badan penuh dengan sakit banyak, tapi coba cari celah untuk disyukurin. Ya Allah, kaki sakit, pinggang sakit, sampai punggung sakit, tapi alhamdulillah masih bisa sholat. Kan masih bisa bersyukur. Tapi kan kebanyakan yang dikedepankan itu adalah keluh kesahnya, bukan dicari titik celah untuk berterima kasih. Layak berarti kalau begitu, satu persatu nikmat yang ada dicabut oleh Allah, dihilangkan oleh Allah, karena kita kurang pandai bersyukur. Ustaz, lalu kalau kami ingin bersyukur dengan cara apa lagi selain dengan selalu lisan ini mengucapkan terima kasih, syukur, alhamdulillah kepada Allah. Yang kedua, kalau kita ingin bisa bersyukur untuk mengikat pada nikmat, rezeki, harta, kesolehan anak tidak lepas dalam kehidupan kita. Yang keduanya adalah asyukru bil arkan. Bersyukur dengan anggota badan. Kita punya dua mata, punya dua tangan, punya dua telinga, dikasih dua kaki. Gunakan itu semua anggota badan untuk kebaikan. Di saat anggota badan kita dilakukan atau digunakan dalam kebaikan, sepanjang kebaikan itu kita lakukan, itulah kita sedang bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Seperti kita ambil Quran, kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Contoh ini mah, bukan berarti baca bismillah tahun shadaqallah, bukan. Sepanjang kita tuh mata melihat Quran dan kita pandangan pada Quran, itulah detik per detik, menit per menit kita sedang bersyukur
atas kenikmatan yang Allah berikan. Musim hujan sekarang, ada tetangga sudah sepuh, naik anak tangga betulin genteng yang bocor. Kayak turun. Suruh turun. Naiklah kita. Tangan kita memegang anak tangga, satu persatu kita naik, dibetulkan, digeser satu genteng. Ini tangan sedang digunakan untuk kebaikan. Itu bersyukur atas kenikmatan Allah. Allah tuh ngelihat begini. Oh iya, benar hambaku memanfaatkan apa yang aku berikan untuk kemanfaatan orang lain. Itu namanya bersyukur. Bawa nih badan ke tempat sholat, sujudkan, rukukan. Di sepanjang kita sholat itu adalah sedang bersyukur. Kita sudah pernah dengar Aisyah melihat setiap pagi kaki Nabi itu bengkak. Sampai Aisyah bilang, ya Rasul, engkau ini adalah manusia yang sudah dijamin selamatnya, dijamin daripada masuk surganya. Kenapa kok ibadah sampai segininya? Apa jawab Rasul? Kata Rasul, Aisyah, apakah kau tidak ingin aku ini menjadi abdan syakura, sebagai hamba yang pandai bersyukur? Sholat itu berarti makin kita banyak sholat, makin banyak syukur. Makin kita banyak sholat, makin banyak syukur. Asyukru bil arkan, itu bagian dari syukur dengan anggota badan. Tapi apa yang terjadi dengan kita? Kan kebanyakan mata ini, coba kita renungkan, 24 jam mata ini dipakai syukur atau bukan? Berapa banyak atau berapa jam mata ini melihat Al-Quran? Berapa lirikan ini mata keliling di sekitar kita melihat orang-orang yang ingin membutuhkan, memerlukan bantuan. Anak yatim yang menangis karena tidak menemukan makan. Jarang mata kita ini kelayapan untuk mencari orang yang membutuhkan bantuan. Kebanyakan mata ini digunakan lihat handphone, Facebooknya. Selesai Facebook, IG-nya. Selesai IG, ubah WA-nya. Mata dicurahkan hanya dengan hal yang tidak ada manfaatnya. Bukan syukur itu. Apalagi dilihatkan kepada hal yang dilarang oleh Allah. Masya Allah, layak atuh. Kalau Allah ingin mencabut nikmat yang sudah ada, karena kita tidak pandai bersyukur dengan anggota badan yang kita miliki. Ayo, kita gunakan nih tangan. Bukan hanya sekadar megang handphone, ganti handphone megang remote. Ambillah tuh tasbih, ambillah tuh Quran. Di saat kita melakukan hal yang baik itu, ini tangan sedang bersyukur dengan anggota badan. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan anggota ini untuk bersyukur dengan cara digunakan kepada hal yang bermanfaat. Jangan sampai disia-siakan, agar nikmat yang sudah ada bisa terikat dan akan mampu dengan rasa syukur itu mengejar pada nikmat yang belum didapatkan. Jelas? Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Kalau sekarang nikmat yang sudah ada satu persatu hilang, apa yang diinginkan belum kunjung juga datang, koreksi syukur kita. Banyak menyanyi, Ustaz, lalu dengan cara apa lagi? Kalau kami ingin bersyukur selain dengan asyukru bil lisan, asyukru bil arkan dengan anggota badan, satu lagi, kita bisa melakukan syukur dengan asyukru bil mal. Bersyukur dengan harta. Berapapun kita keluarkan harta dari apa yang kita miliki, di mata Allah tidak ada yang kecil. Al-Habib Abdullah Awi Al-Haddad dalam kitabnya Nasoihud Diniyah, Rasulullah SAW mengangkat hadis. Rasulullah mengatakan, tidak ada sedekah di mata Allah yang sedikit. Tidak ada harta yang sedikit di mata Allah jika kita infakkan berapapun. Hatta umpama kita keluarkan 2.000 rupiah, kan itu kecil di mata kita, tapi di mata Allah itu sangat besar sekali. Kenapa? Karena di saat hari itu kita mengeluarkan 2.000 rupiah, yang dilihat oleh Allah bukan kita doang.
Tapi satu komplek, satu kampung, berapa ribu orang yang tidak bisa mengeluarkan dengan uang hanya 2.000. Dia tidak berinfak. Tapi kita meskipun 2.000 berinfak. Maka di mata Allah tidak ada yang namanya infak yang kecil, sedekah yang kecil. Semuanya di mata Allah jadi besar. Jadi saudaraku, muslimin dan muslimat rahimakumullah, untuk kita bisa bertahan hidup, minimal bertahan di masa pandemi ini dari keterpurukan bangsa, maka yuk kita perbanyak bersyukur. Karena jelas syukur ini sudah dijamin oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nikmat yang ada nggak bakal dihilangkan oleh Allah. Justru wajib bagi Allah untuk menambahkan nikmat yang belum ada. Maka lakukanlah 3 langkah. Bersyukur dengan lisan. Seburuk apapun yang terjadi, sesulit apapun hidup, pasti masih ada celah untuk kita bisa syukuri. Jangan kedepankan keluh kesahnya. Syukuri. Allah melihat, Allah menyaksikan. Allah akan terenyuh melihat kita selalu berterima kasih. Padahal hidupnya betul-betul terhimpit. Kita cari celah untuk bersyukur dari tengah-tengahnya kesulitan tersebut. Jadi kalau kita telaah, sebenarnya susah dan senangnya hidup itu kembali kepada kita. Kembali pada kita. Coba koreksi mulut kita. Apakah banyak bersyukurnya atas semua apa yang Allah sudah berikan, atau banyak mengabaikannya untuk tidak bersyukur? Koreksi anggota badan kita banyak untuk dibawa melakukan kebaikan atau disia-siakan? Apalagi harta, banyakkan yang tersimpan atau yang kita dermakan. Maka bahagia ataupun susahnya hidup kembali kepada diri kita sendiri. Maka apapun yang sudah kita miliki, kita ikat, kita jaga, kita pelihara dengan kita pandai bersyukur. Kemudian kita kejar nikmat yang belum kita dapatkan. Apalagi di masa keterpurukan ini. Keluar. Bedakan bahasanya hidup dengan sekitarnya dengan cara bersyukur. Saksikan bagaimana Allah akan mengeluarkan kita di tengah-tengah keterpurukan ini jika kita pandai bersyukur, baik dengan lisan, baik dengan anggota badan, ataupun dengan harta. Jadi ikhwan, kesimpulan pada kesempatan pertemuan kali ini adalah, yuk kita jaga, kita pelihara semua apa yang sudah ada dalam hidup kita. Istri, suami, anak, harta benda, kedudukan, rumah, kendaraan, apapun. Dengan pandai bersyukur kepada Allah. Meskipun terjadi seburuk apapun, cari celah untuk bisa bersyukur ini. Maka dengan keyakinan ataupun dengan kita istiqomah dalam bisa mewujudkan syukur, baik dengan lisan ataupun dengan anggota badan ataupun dengan harta, insya Allah kita akan meraih janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini akan menjadi sebuah renungan, akan menjadi sebuah wacana yang sedikit akan memberikan pencerahan di tengah-tengah masa pandemi ini. Semua masalah kehidupan, senang atau susahnya, akan kembali kepada kita. Maka ayo kita perhatikan diri kita untuk bisa mewujudkan syukur ini, untuk menggapai kebahagiaan yang tertunda dan belum Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga Allah meridhoi kita, menjaga kita, memelihara kita, dan segera mengeluarkan kita dari masa pandemi COVID ini. Lebih-lebih wabah virus corona COVID-19 ini segera Allah angkat di kota kita, di negeri kita, bahkan di belahan dunia, sehingga kita akan bisa kembali beribadah dengan nyaman dan tenang, kemudian bekerja dengan aman dan nyaman tanpa ada sesuatu yang dikhawatirkan, dengan izin serta karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas silap dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.